Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul Keseimbangan Pasar dan Pasar Uang. Di sini saya akan membacakan anggota kelompok kami. Yang pertama, Nikmatul Mujadah. Yang kedua, Giovita Bayu Fitriyanti. Yang ketiga, Fitri Khotimah. Dan yang keempat, Dwi Naimatul Lutfiana. Pengertian pasar barang dan pasar uang. Pasar barang. Pasar barang adalah pasar di mana semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dan dalam jangka waktu tertentu. Permintaan dalam pasar barang merupakan agregasi dari semua permintaan akan barang dan jasa di dalam negeri, sementara yang menjadi penawarannya adalah semua barang dan jasa yang diproduksi dalam negeri. Keynes dalam teorinya mengatakan bahwa setiap masyarakat memiliki daya beli yang berbeda. Akan pasar barang, sebagian masyarakat akan membelanjakannya atau efektif demand, dan sebagiannya lagi akan ditabung. Akan tetapi, fungsi tabungan di pasar barang tidak menambah permintaan efektif. Usaha dalam membahas ekonomi makro dapat dibedakan menjadi dua struktur perekonomian. Yang pertama, perekonomian tertutup dan perekonomian terbuka. Perekonomian tertutup yaitu di mana suatu kondisi sebuah transaksi dilakukan tanpa pihak luar negeri, sedangkan perekonomian terbuka transaksi dilakukan dengan pihak luar negeri. Perekonomian tertutup. Variabel yang membahas tentang perekonomian tertutup yaitu konsumsi atau C, investasi atau I, pengeluaran pemerintah atau G, dan pendapatan nasional atau Y. Bentuk persamaan keseimbangan di pasar barang yaitu Y sama dengan C tambah I tambah G. Dalam keseimbangan pasar barang tersebut, ketika terdapat kebijakan fiskal, maka variabel pendukung yaitu transfer pemerintah atau TR dan pajak TX. Maka rumus keseimbangannya menjadi Y sama dengan C tambah I tambah G. YD sama dengan Y tambah TR dikurang TX. Y sama dengan YD dikurang TR ditambah TX, di mana YD sama dengan C ditambah S yang artinya I tambah G tambah TR sama dengan S tambah TX. Perekonomian terbuka. Variabel pendukung sama dengan rumus keseimbangan di pasar barang, hanya ditambah variabel pendukungnya ekspor atau X dan impor M. Bentuk persamaan keseimbangan di pasar terbuka yaitu Y sama dengan C tambah I tambah G tambah X dalam kurung X dikurang M. Dalam keseimbangan perekonomian terbuka tersebut, ketika terdapat kebijakan fiskal, maka variabel pendukungnya yaitu sama dengan keseimbangan pasar barang. Maka rumus yang dibentuk yaitu YD sama dengan C tambah I tambah G dikurang TX ditambah TR ditambah dalam kurung X dikurang M. Terdapat keterkaitan dengan model Keynes dan model keseimbangan kurva IS. Pasar uang. Pasar uang adalah keseluruhan permintaan dan penawaran dana-dana atau surat-surat berharga yang mempunyai jangka waktu 1 tahun atau kurang dari 1 tahun dan dapat disalurkan melalui lembaga-lembaga perbankan. Pasar uang sering juga disebut pasar kredit jangka pendek. Keynes dalam bukunya yang berjudul General Theory menjelaskan bahwa harga muncul akibat dari permintaan dan penawaran akan uang. Maka harga dapat ditentukan yang disebut pasar uang. Keynes juga menjelaskan bahwa tingkat bunga muncul akibat dari penggunaan uang yang wajib dibayar. Jumlah uang beredar muncul akibat dari kekuasaan moneter yang meliputi bank sentral sebagai pengendali kebijakan tersebut, maka menghasilkan penawaran akan uang. Dalam analisis Keynes, didasarkan atas 3 motif seseorang memegang uang yaitu A. Motif transaksi. Permintaan uang untuk transaksi adalah menjembatani periode permintaan dan pengeluaran seseorang melakukan pengeluaran setiap hari, sedangkan penerimaan tidak terjadi setiap saat. Artinya bahwa peranan uang sangat penting bagi seseorang untuk melakukan transaksi. Motif transaksi atau tujuan memegang uang untuk transaksi sangat tergantung dari jumlah pendapatan yang dimiliki seseorang. B. Motif berjaga-jaga.
Setiap orang menghadapi ketidakpastian mengenai apa yang akan datang. Ketidakpastian ini menimbulkan orang memegang uang ditujukan untuk motif berjaga-jaga. Menurut Keynes, antisipasi terhadap pengeluaran yang direncanakan dan yang tidak direncanakan menyebutkan seseorang akan memegang uang lebih besar daripada untuk tujuan transaksi. Dalam motif berjaga-jaga, sama halnya dengan motif transaksi yang besarnya sangat tergantung pada penghasilan atau pendapatan seseorang. C. Motif spekulasi. Pembahasan sebelumnya menjelaskan bahwa kaum ekonom Cambridge mengatakan permintaan uang tunai juga tergantung dari tingkat bunga dan harapan mengenai harga-harga di masa yang akan datang. Sebenarnya, Keynes lah yang mula-mula menyatakan secara eksplisit dalam model mengenai pengaruh tingkat bunga dan harapan mengenai harga yang akan datang terhadap permintaan akan uang tunai. Umumnya, motif spekulatif ini dilakukan oleh seseorang untuk perdagangan saham, sehingga motif ini sangat dipengaruhi oleh tinggi rendahnya tingkat bunga. Di dalam permintaan akan uang untuk motif ini berbeda halnya dengan motif yang lain, karena motif spekulatif tergantung dari tingkat bunga, sehingga digunakan simbol M. Keseimbangan dalam pasar uang. Keseimbangan pasar uang modal tercapai bila permintaan uang atau L telah sama dengan penawaran uang atau M. Jadi, L sama dengan M. Kurva LM menunjukkan kombinasi tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang konsisten dengan keseimbangan dalam pasar untuk keseimbangan uang real. Kurva LM menggambarkan hubungan di antara tingkat pendapatan dan tingkat bunga semakin tinggi. Tingkat pendapatan semakin tinggi permintaan terhadap keseimbangan uang real, dan semakin tinggi tingkat bunga keseimbangan, karena itu kurva LM miring ke atas. Kurva LM menunjukkan kombinasi tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang konsisten dengan keseimbangan dalam pasar untuk keseimbangan uang real. Kurva LM menggambarkan hubungan di antara tingkat pendapatan dan tingkat bunga semakin tinggi tingkat pendapatan, semakin tinggi permintaan terhadap keseimbangan uang real, dan semakin tinggi tingkat bunga keseimbangan, karena itu kurva LM miring ke atas. Pergeseran kurva LM. Kurva LM akan bergeser bila permintaan atau penawaran uang berubah. Jika ada penambahan jumlah uang beredar dan permintaan bertambah, maka kurva LM akan bergeser ke kanan, dari LM0 menuju ke LM1. Begitu pula sebaliknya. Jika jumlah uang beredar dan permintaan uang berkurang, maka kurva LM akan bergeser ke kiri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.